Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how's it going? I hope you are doing well and welcome back to my channel. And this is part 4, part 4 of our discussion, and it's about noun. It's still about noun. Kesempatan ini kita masih berbicara tentang noun. A closer look at noun endings or common noun suffixes. Jadi kita akan melihat lebih dekat kata benda atau akhiran daripada kata benda. Dan ada beberapa akhiran kata benda yang paling umum. Jadi banyak cara untuk membentuk kata benda atau suffixesnya banyak sekali. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apa itu suffix? Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya ingin menjelaskan dulu, the main part of a word is called a root. Jadi bagian utama dari suatu kata itu kita atau disebut dengan root, atau kata dasar lah kalau bahasa Indonesianya. Suffixes are added to the end of the roots. Suffixes itu kalau di Indonesia itu namanya akhiran atau imbuhan yang ada di akhir, akhiran. Nah, ada penambahan kata, huruf di bagian terakhir dari suatu kata dasar. A suffix consists of one or more letters or syllables added to the end of a root to change its meaning. Jadi, suffix itu atau akhiran itu terdiri dari satu atau lebih, atau satu huruf atau lebih, yang ditambahkan di akhir kata dasar. Dan hal itu menyebabkan perubahan makna. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana pembentukan kata benda, yang awalnya adalah kata kerja bisa menjadi kata benda. Kata benda itu bisa berasal dari kata kerja, kemudian ada juga dari kata sifat. Dan yang akan kita bahas di sini adalah common noun suffixes. Akhiran yang paling umum, yang paling sering kita dengar, itu yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada akhiran IR atau ER kalau bahasa Indonesianya. Nah, akhiran ER ini masuknya pada kata kerja, dan akhiran ER ini indicates the person who is carrying out an action. Akhiran IR ini mengindikasikan atau menandakan bahwa seseorang yang melakukan sebuah pekerjaan. Itu yang itu perubahan maknanya di situ. Contohnya di sini, kata swim itu artinya berenang. Kemudian ditambahkan akhiran atau suffix IR menjadi swimmer, yang berarti perenang atau orang yang berenang. A person who swim is a swimmer. Seseorang yang berenang itu disebut dengan perenang. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah ada tambahan huruf M, sebelum ditambahkan IR. Jadi ini adalah spelling rules, spelling rules saja. Jadi ini aturan pengucapan saja. Jadi kebiasaannya kalau ada root kata dasar itu yang berakhiran konsonan, kemudian sebelumnya ada vowel, maka sebelum ditambahkan IR, dobelkan dulu huruf konsonan yang ada di akhir. Nah, di sini huruf konsonannya adalah M. Sebelumnya ada I. I ini disebut vowel, kemudian M ini disebut konsonan. Kemudian baru setelahnya ditambahkan IR. Jadi swim menjadi swimmer. Kemudian bagian kedua itu akhiran ance atau ans, di dalam bahasa Inggris. Nah, akhiran ini masuknya pada kata kerja juga, Ini masuknya pada kata kerja. Nah, akhiran ans indicates the fact or state of carrying out an action. Akhiran ans ini mengindikasikan fakta
atau keadaan melakukan suatu tindakan. Oke, contohnya di sini pada kata performs itu artinya melakukan atau menunjukkan. Nah, kemudian ketika kata ini mendapatkan imbuhan atau akhiran ans atau ens, maka akan menjadi performance yang berarti pertunjukan. Ya, jadi awalnya asal katanya adalah kata kerja, kemudian ketika mendapatkan imbuhan ans menjadi pertunjukan atau performance. Right? So, someone who performs gives a performance. Okay? Orang yang melakukan sesuatu adalah memberikan pertunjukan. Performs. Someone who performs gives a performance. Okay, next. Itu ada akhiran nes. Ya. Nah, akhiran nes atau suffix nes ini indicates a quality or state of being. Ya, akhiran nes ini adalah mengindikasikan kualitas atau keadaan. Ya. Nah, ini masuknya pada kata benda. Ya. Ini masuknya pada kata sifat. Jadi akhiran nes itu masuknya pada kata sifat. Jadi pembentukan kata benda melalui kata sifat. Nah, di sini ada contohnya kata happy. Happy itu artinya bahagia. Kemudian ditambahkan nes menjadi happiness yang berarti kebahagiaan. Oke. Nah, di sini lagi-lagi kita perlu perhatikan ya. Spelling rules lagi di sini, yakni akhiran y ya atau huruf y itu diubah menjadi i kemudian baru ditambahkan nes. Oke, for the last, jadi ini common noun suffixes yang terakhir itu yang berakhiran ity atau et ya. Nah, akhiran et ini indicates an action or state of affairs that is abstract. Ini mengindikasikan tindakan, sebuah tindakan atau keadaan yang abstrak. Nah, keadaan yang abstrak itu maksudnya adalah keadaan yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Ya, oke. Contohnya di sini adalah possible. Ya, possible. Possible itu kata sifat. Ya, possible itu artinya mungkin. Ya, kelas katanya adalah kata sifat ya. Kemudian ditambahkan it menjadi possibility. Possibility. Ya. Yang tadinya artinya mungkin menjadi kemungkinan. Ya. Yang tadi possible artinya mungkin, possibility artinya kemungkinan. Oke. Di sini ada juga spelling rules-nya, yaitu huruf i atau e kalau bahasa kita. Ya, possibly. Ya, huruf e itu di-dropped atau dihilangkan. Ya, kemudian baru ditambahkan ity. Jadi possibility. Okay. For the last in this section, I'm gonna say ini bagian kecil dari yang seharusnya kita pelajari. Jadi ada banyak sekali yang kita pelajari tentang noun ini. Cuma yang saya sampaikan pada saat ini adalah a piece of cake, artinya bagian terkecil. Ya, biar mudah difahami saja. Ya, jadi ini bagian kecil dari yang seharusnya. I hope you learn something from this video, and if there is a thing that makes you confused about my explanation or what I have shared, please comment on the column below and I will answer your question as soon as possible. And thank you for watching. And the last, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.